Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com. Oke, teman-teman, kali ini kita akan masuk bab baru ya, yaitu momentum linear. Nah, momentum linear ini suatu pendekatan metode ya. Jadi bab sebelumnya kita udah pernah belajar bab dinamika, hukum Newton, kemudian eh, usaha energi ya. Eh, nah momentum linear ini, bab ini itu menyederhanakan ya persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh bab sebelumnya. Oke, contoh kasusnya misalkan ada seseorang gitu ya, seorang pemanah gitu ya, misalnya saya gambar gini aja. Oke, seorang pemanah, kemudian dia eh, memanah kan, memanah gitu, memanah. Dia melepaskan busur panahnya, si panahnya dengan, jadi dia memberikan gaya F gitu kan ke si anak panahnya. Ini lantainya licin. Nah, jika nanti ada F dan dia si panahnya meluncur ke sana, maka si orang ini akan terdorong ke belakang, teman-teman. Karena itu ada aksi reaksi dari si busurnya ya. Jadi nanti ada F12, nanti di sini ada F21. Nah, kecepatan si orang mundur ini ya, bergerak ke belakang, itu kita tidak bisa diselesaikan dengan hukum Newton ataupun dengan usaha energi. Nah, kita akan memperkenalkan konsep baru, yaitu momentum linear. Jadi momentum linear ini berhubungan dengan suatu konsep yang berhubungan dengan tumbukan. Oke. Jadi ini konsepnya berhubungan dengan tumbukan. Jadi benda-benda yang bertumbukan, nah ini dapat diselesaikan dengan momentum linear, teman-teman. Nah, tumbukan, terus kemudian sistem partikel. Oke, jadi ada sistem partikel. Sistem partikel atau sistem benda yang lebih dari satu atau dua, jadi banyak gitu, banyak bendanya. Nah, jadi hukum ini menyederhanakan persoalan-persoalan yang rumit tidak bisa diselesaikan dari usaha energi atau dinamika Newton. Oke, berarti kita akan mengenal tentang momentum linear. Oke, nah momentum linear itu kita simbolkan dengan P ya. Momentum linear itu kita simbolkan dengan V. Nah, P. Jadi momentum linear ini besaran vektor, teman-teman ya. Momentum itu jamak ya dari kata momenta. Momenta itu pergerakan artinya ya. Oke. Nah, dalam bab ini kita bakal banyak melibatkan kata momentum saja dibanding ada linearnya. Kenapa? Karena biar yang pertama lebih mudah gitu. Yang kedua, linear di sini harus ditulis karena nanti ada momentum sudut. Jadi di bab selanjutnya ya, di dinamika rotasi itu kita akan mengenal momentum sudut nanti. Makanya di bab ini kita hanya, kalau kita membicarakan momentum itu artinya momentum linear. Oke. Nah, suatu besaran yang terdiri dari massa dikali kecepatan, teman-teman. Oke, saya bagi dua dulu. Nah, massa dikali kecepatan. Massa ini adalah suatu besaran yang skalar ya, dan nilainya pasti selalu positif ya. Artinya berarti si vektor ini akan bergantung sama nilai kecepatan. Nah, sama ini. Jadi arah P itu searah dengan V, arah dengan kecepatan. Oke. Nah, hukum Newton sebenarnya eh, dijabarkannya dari hukum momentum, perubahan momentum, teman-teman. Jadi hukum Newton itu sendiri awalnya dirumuskan dari sini, teman-teman. Yang kita kenal nanti sigma F sama dengan M kali A. Nah, itu. Jadi sebenarnya gaya neto ya, gaya bekerja itu tidak lain adalah laju perubahan momentum, teman-teman ya. Laju perubahan momentum. Jadi jika kita menyebutkan sesuatu yang berubah terhadap waktu, itu kita namakan laju ya. Jadi ini laju perubahan momentum ya. Oke. Nah, kita masukkan nilai M kali V nya, teman-teman. Oke, kita misalkan kali P-nya kita buka jadi M kali V ya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya perumusan ini sangat lebih luas, teman-teman. Karena kalau M dan V-nya berubah, nah ini bisa menerapkan rumus-rumus di sini yang tepat gitu. Tapi kita mengenalnya M-nya adalah konstan. Padahal tidak semua objek yang kita tinjau masanya tetap. Contohnya misalkan nanti roket
Nah, roket meluncur itu sebagian massanya itu berkurang. Oke. Nah, sehingga M-nya berubah di sini. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang kita ketahui di hukum Newton gitu atau di bab sebelumnya, M-nya adalah konstan. Oke. Kita asumsikan di sini konstan dulu, nggak apa-apa. Jadi M-nya saya keluar, oke, karena konstan. Berarti kita punya turunannya terhadap waktu si kecepatan. Nah, gini teman-teman. Nah, ingat teman-teman, turunan kecepatan terhadap waktu itu apa teman-teman? Udah pernah belajar kita. Itu adalah percepatan ya. Berarti M dikali, nah seperti ini ya. Tuh. Nah, ini kan yang kita kenal dari hukum Newton kedua ya. F net benar M kali A. Oke. Nah, kita lihat lagi ke sini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, jadi gaya neto yang bekerja pada suatu sistem itu menyebabkan perubahan laju dari momentumnya. Nah, bagaimana jika gitu? Jika F netnya tidak ada. Jika F netnya tidak ada berarti sama dengan 0. Nah, sistem apa yang seperti ini? Sistem ini berarti tidak ada gaya luar, teman-teman. Tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem itu. Tidak ada gaya luar. Tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Nah, berarti sistem apa yang seperti itu? Sistem terisolasi, teman-teman. Sistem terisolasi. Nah, kita udah pernah belajar ya di bab sebelumnya, pusat energi, sistem terisolasi. Jadi tidak ada gaya luar yang bekerja. Jadi sistemnya benar-benar terisolasi gitu ya. Tidak diperbolehkan ada gangguan dari luar. Oke. Nah, sehingga yang ini 0 nih. Oke. Berarti saya tulis lagi di sini. F netnya 0, oke, sama dengan berarti laju perubahan momentumnya adalah 0, teman-teman. Nah, berarti ingat di dalam kalkulus bahwa sesuatu yang diturunkan hasilnya 0 berarti sesuatu itu apa? Oke. Nah, berarti sesuatu itu adalah konstanta. Nah, berarti jadi gini. Nah, dt, nah gini kan. Nah, sama dengan 0. Nah, berarti sesuatu ini adalah konstanta. Konstanta itu adalah konstan, nilainya tetap. Nah, berarti kita akan dapat simpulkan bahwa P itu, momentum sistem itu adalah tetap atau konstan. Artinya apa? Momentum sebelum, kan ini berhubungan dengan tumbukan ya. Momentum sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan itu sama. Jadi nanti saya punya hukum kekekalan momentum, konservasi momentum disebutnya. PI ya, momentum awal sama dengan momentum final akhirnya. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, pergerakan benda ini kan kita mengenal 3 dimensi. Nah, berarti nanti ada arah-arahnya terkonservasinya atau kekalnya. Berarti misalkan arah X, berarti momentum sebelum arah X gerakannya. Nah, sama VFX. Oke. Oke, kemudian arah apa lagi? Arah Y boleh. Arah Y, VIY sama dengan VFY. Nah, gitu ya. Jadi gerakannya arah X, gerakannya arah Y. Dan yang terakhir misalkan bergerak ke arah sumbu Z. Nah, gitu. VI, VF, Z. Nah, seperti itu. Oke, jadi teman-teman jika tidak ada gangguan, tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada sistem itu, nah berarti hukum kekekalan momentum berlaku di sini. Oke, ini kita masih meninjau satu partikel, satu benda ya. Oke, jadi kembali lagi ke momentum. Jadi momentum itu bergantung dengan massa dan kecepatan. Jadi momentum itu berhubungan dengan pergerakan. Jika benda mempunyai kecepatan yang tinggi, massanya sama, berarti momentum yang punya kecepatan besar itu yang punya momentum yang besar. Oke, teman-teman. Begitupun sebaliknya. Kalau massanya lebih besar dengan kecepatan yang sama, nah massa yang lebih besar itu momentumnya lebih besar. Oke. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau sistemnya tidak satu benda atau dua benda? Nah, ini makanya disebutnya sistem partikel, teman-teman. Sistem partikel. Nah, jadi sistem partikel ini berkaitan dengan banyak. Oke. Jadi misalkan partikelnya banyak, berarti momentumnya ada banyak nih. Berarti P totalnya adalah ada M1, ini P tot tambah M2, V2,
N3 tambah gitu ya sampai ke N gitu kan, banyak Mn Vn seperti itu. Nah sehingga kita bisa menuliskan apa teman-teman, momentum totalnya akan saya tulis dengan suatu sistem. Nah, ini adalah masa totalnya, M total ya, M total dikali V. Nah, V di sini bukan V total, teman-teman. Ini ada istilah baru, V pusat massa. Nah, ini baru mengenal V pusat massa. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan bahas tentang pusat massa dan sistem benda partikel, sistem partikel yang banyak ya. Oke. Sekarang ini hanya pengantar saja. Oke. Jadi nanti kita mengenal pusat massa, oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar lebih dalam ya tentang pusat massa ini, tentang nanti kecepatan pusat massa, percepatan pusat massa, sistem bergerak dengan hukum Newtonnya bagaimana nanti di chapter selanjutnya, oke, di video selanjutnya. Oke, pusat massa ini apa sih sebenarnya teman-teman? Ini bukan V total tapi pusat massa. Jadi karena ini banyak partikel, oke. Nah kita tinjau menjadi suatu titik ya, pusat massa itu adalah suatu titik yang seolah yang bergerak lah ya, yang bergerak di mana, nah ada keadaan di mana satu keadaan yang pertama adalah seluruh massa dari sistem ya, dari sistem terkonsentrasi di sana, terkonsentrasi di titik itu. Jadi ini kan banyak partikel gitu kan. Nah, ini banyak partikel. Nanti ada suatu titik di mana titik itu mewakili massa totalnya gitu teman-teman. Jadi titik ini misalkan mewakili massa totalnya. Oke. Jadi yang bergerak itu seolah-olah di titik itu seolah mewakili si massa total. Oke. Itu yang kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah gaya-gaya eksternal yang bekerjanya ya. Gaya eksternal yang bekerja itu terapplied atau terterapkan di titik itu, terterapkan di titik itu. Nah seperti itu. Jadi kita akan mengenal pusat massa. Jadi ini kan massanya banyak gitu kan, titik-titiknya banyak. Nah kita ambil satu titik di mana gaya itu bekerja pada sistem itu di titik itu aja lah ya. Oke. Nah sehingga saya tulisnya seperti ini, si P totalnya. Maka kita tuliskan lagi dengan F-net-nya ya. Berarti F-net-nya, oke. F-net-nya bisa kita tulis dari awal dulu. Dari dP sistem ya per dt gitu kan. Nah P-nya udah ada. Berarti D per dt massa total kali P pusat massa. Sehingga M-nya konstan, tinggal ada perubahan dari kecepatan pusat massa menjadi percepatan pusat massa. Nah, akan kita mengenal percepatan pusat massa. Nah, seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi sistem partikel ini kita akan belajar nanti bahwa si banyak partikel itu kita akan tinjau menjadi suatu kesatuan, suatu sistem. Nah, ini perumusannya. Oke. Nah, apalagi ya teman-teman. Nah, kekekalan momentum ini berlaku ya di dalam sistem misal. Tetapi kekekalan energi belum pasti berlaku teman-teman. Ya, bisa berlaku, bisa tidak. Jadi atau intinya tidak bisa sebanding gitu. Jadi kalau konservasi momentum terjadi, bahwa konservasi energi pun terjadi, belum tentu kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang berlaku ya di dalam konservasi ini, yang kekekalan ini itu bergantung dengan gayanya yang bekerja. Jadi misalkan kalau kita melempar gitu kan, kita melemparkan sebuah benda gitu ya, kita melemparkan sebuah benda, oke, di sini aja. Kita melemparkan sebuah benda ke atas, sebuah benda. Nah, si benda itu kalau kita tinjau benda doang, benda aja sebagai sistemnya, selama pergerakannya berarti ada gaya luar yang bekerja, yaitu gaya gravitasi mg teman-teman. Nah,
Meskipun MG nanti kalau kita tinjau sistem benda ini dan bumi itu jadi bukan gaya eksternal ya. Nah misalkan ini gaya eksternal nih, jadi sistem kita tinjau sistemnya hanya si benda ini. Nah berarti ada gaya eksternal yang bekerja ke arah sumbu x. Nah berarti momentum yang arah x itu akan berubah dikarenakan ada mg-nya. Tapi kalau arah yang lain fy sama fz ini sama dengan 0, artinya tidak berubah. Oke. Oke, kira-kira untuk pengantar materi momentum linear saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keilmuan teman-teman di dalam menekuni atau menggali ilmu fisika dasar. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam dari fisika.com.